Pada zaman dahulu kala diceritakan ada seorang pangeran yang memberikan hadiah istimewa berupa 3 buah telur yang dilapisi dengan berlian kepada seorang ratu yang pasti kita semua pernah mendengarnya, yaitu Ratu Cleopatra, di mana telur tersebut akhirnya disebut sebagai 3 telur Cleopatra, yang kisah ini sempat dianggap hanya mitos dan rumor belaka sampai pada tahun 1907 seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 dari 3 telur tersebut. Both of them taking their lives rather than face a world without outside of Cairo. A local farmer unearthed 2 of them. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana telur ketiga dan terakhir berada? Apakah memang ada atau siapakah orang yang memilikinya? Entahlah. Namun saat ini 1 dari 2 telur yang ditemukan akan dipamerkan di salah satu museum di Roma, di mana kisah sendiri akan berfokus pada istilah kata red notice yang artinya perintah penangkapan tingkat tertinggi yang dikeluarkan oleh organisasi polisi kriminal internasional atau disingkat Interpol. At the world-famous Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Dan cerita diawali dengan memperkenalkan seorang agen FBI bernama John Hartley yang sudah pensiun dari acara gulat dan tidak pernah lagi mengatakan, "If you smell what rock is cooking." Saat ini John bekerja sebagai agen FBI dari unit khusus yang menangani kasus pencurian karya seni, di mana seorang inspektur Interpol bernama Urvasi, kita panggil saja Urva, sedang memperkenalkan John kepada pihak panitia sekaligus ingin memberitahukan bahwa telur Cleopatranya sudah dicuri dan yang saat ini dipamerkan hanyalah telur replika yang dibuat oleh si pencuri. You don't look like a profiler. Yeah, I get that a lot. Well, you see, Cleopatra's first egg is covered in 18-karat gold. That egg should be reflecting the heat in this room. Panitia pun sempat tak yakin dengan si John yang nyanyahwanan tentang sebuah karya seni. Tetapi ketika John menyiram telurnya menggunakan air soda, barulah semua orang percaya jika telur tersebut adalah palsu dan pencurinya masih ada di antara mereka semua. Dia bernama Nolan, seorang pencuri karya seni yang menganggap dirinya adalah pencuri nomor 1 dan terbaik di dunia, di mana terjadi kejar-kejaran cukup melelahkan antara John dan Nolan, yang dengan tubuh besarnya, John pun agak kesulitan dan agak sedikit gagaribang harus mengejar si Nolan yang gesit dan mudah ngajeleng sana-sini. "56 jam kemudian, Nolan yang berhasil lolos dari kejaran John pun kini sudah tiba di tempat persembunyiannya yang berada di Bali, di mana saat Nolan sedang santai meletakkan telurnya di tempat pajangan pribadinya, tiba-tiba ya, John dan Urva serta para polisi rupanya sudah mengetahui tempat persembunyian si Nolan, di mana informasi ini sendiri didapatkan dari seorang pencuri legenda yang belum pernah diketahui bebenguknya bernama The Bishop, yang memang Nolan sendiri agak sedikit bersaing dengan The Bishop untuk menjadi pencuri nomor 1 dan terbaik di dunia. Bishop. Take that. Thank you. It's nice to meet a fan. Oh, that's cute. Saat akan pergi itulah John dan tim tidak sadar jika The Bishop penyamar menjadi polisi dan berhasil mencuri telur tersebut, sehingga 72 jam setelah penangkapan itu, Urva dan para polisi pun langsung menangkap John dengan tuduhan telah mencuri telurnya dengan bukti transaksi pada rekening pribadinya yang dianggap telah menjual telur tersebut kepada seseorang. With a Swiss bank account that received an $8 million wire transfer from an encrypted. Karena pencurian karya seni ini dianggap kejahatan yang serius, maka John pun dikirim ke penjara paling ketat yang berada di pegunungan Rusia, di mana John akan sangat amat terkejut saat mengetahui jika dirinya akan satu sel dengan pria yang sudah ditangkapnya, yang tidak lain adalah Nolan. Put her there, Rumi.
Setelah perbincangan yang cukup panjang, keduanya pun menjadi cukup dekat tapi tidak terlalu dekat, di mana saat jam makan siang Nolan bercerita tentang seorang miliarder asal Mesir yang kebetulan memiliki seorang putri bernama Cleopatra, yang barang siapa yang bisa membawakan 3 telur pada hari pernikahan putrinya, maka orang tersebut berhak mendapatkan uang $300 juta, jumlah yang sangat banyak dan cukup untuk saya tidak perlu meng-YouTube lagi seumur hidup. $300 million? You'd be kidding me. I never heard of a price tag like that. Why would the bishop go to the trouble of framing me when she already has the egg? Nolan tidak pakai Christopher tadinya berencana untuk menjadi orang yang akan mendapatkan hadiah uang sebesar itu, yang meskipun telur ketiga belum diketahui di mana letaknya, setidaknya Nolan tahu di mana telur kedua berada, yakni dimiliki oleh seorang dealer senjata ilegal, kita panggil saja si dealer atau si penjual, ini bebenguknya, yang memiliki telur kedua yang tersimpan dalam brankas rahasianya. Cleopatra's second egg. Sotto voce is super scary, horrible, but I like money, so how's that work? Sikap konyol Deadpool pada diri Nolan ternyata masih melekat dalam dirinya, di mana Nolan pun berdiri dan berteriak dengan mengatakan bahwa John bukanlah seorang polisi, melainkan hanya FBI, yang padahal kata-kata tersebut justru akan membuat para napi menjadi tahu bahwa John adalah seorang penegak hukum alias polisi yang dibenci di penjara ini. Special Agent John Hartley, let's give him a warm welcome to the prison, guys. Alicia. you can have mine. Ketika John sedang memperingatkan Nolan untuk jangan ngecom dan banyak tingkah, itulah muncul sipir yang membawa mereka berdua menghadap kepala sipir yang ada di ruangannya, di mana mereka berdua akan sangat dibuat terkejut saat melihat yang ada di sana ternyata adalah The Bishop, sang pencuri legendaris nomor 1 paling dicari di dunia, sekaligus dikejutkan dengan fakta bahwa The Bishop ternyata adalah seorang perempuan cantik, sahabat Batman dan Superman. Oh my god. Wow. You're the captain? Faktanya, The Bishop lah orang yang sudah mentransfer uang sebesar $8 juta ke akun rekening milik John, sehingga Urfa dan para polisi mengira jika John lah pelaku pencurian telur tersebut. Nah, inti dari semua ini adalah The Bishop membutuhkan bantuan John dan Nolan untuk mencuri telur kedua yang dimiliki oleh si dealer senjata ilegal, sekaligus mencari di mana telur ketiga alias terakhir berada, karena dari rekaman yang ada di ponsel Bishop, Nolan mengetahui tentang keberadaan telur ketiga. I do not know where the third egg is, I swear to God. I know the third egg is. Funny, don't you think? Yes, that is me. Scratch that. That was me. I did say that. Karena mereka berdua menolak untuk kerjasama, The Bishop pun langsung pergi dari sana dan sempat memberikan uang kepada kepala sipir sebagai bayaran atas ruang pribadinya yang dipinjamkan, di mana Nolan dan John langsung disuruh untuk kerja paksa mengangkat batu untuk menutupi lubang pada dinding penjara. Bye. Don't miss me too much. Ta-ta! Pada akhirnya mereka berdua pun setuju untuk kerjasama alias bekerja sebagai tim untuk bisa kabur dari penjara ini. John ingin menangkap Bishop sekaligus membersihkan nama baiknya, sedangkan Nolan ingin mendapatkan ketiga telur Cleopatra dan menjadikan dirinya sebagai pencuri nomor 1 terbaik di dunia. Memanfaatkan pengetahuan dan wawasan Nolan yang luas, dia pun mencampur sabun dengan gliserin murni untuk mengalihkan perhatian para sipir, sehingga tiba di depan pintu keluar yang terkunci. John pun cukup kagum dengan Nolan yang memiliki kartu tanda pengenal sipir, yang ternyata kartu tersebut didapatkannya saat sedang ngecom dan bertindak konyol di ruang makan kemarin siang. Karena penjara ini dibangun di atas bukit yang sangat curam, mereka berdua tidak memiliki pilihan lain selain berjalan di tepian tembok yang sangat-sangat beradrenalin, di mana adegan ini cukup membuat tuur atau kaki saya ngalilitir, karena secara pribadi saya salah satu orang yang takut terhadap ketinggian. This is my best friend. Sampai di jembatan menuju landasan helikopter, Nolan pun disuruh untuk pergi duluan agar bisa menyalakan helikopternya sesegera mungkin, sementara John akan mengelur waktu dengan menghambat para sipir melewati jembatan tersebut.
I saw that. Setelah melewati ketegangan di jembatan, mereka berdua lagi-lagi harus menghadapi bahaya ketika satu sipir meluncurkan satu buah roket launcher, tetapi... Oh, you made it! Thank God! Tiba di zona aman, mereka berdua pun naik pesawat pribadi milik sahabatnya Nolan, yang di situ dia langsung menceritakan rencana mereka yang akan mencuri telur kedua milik si dealer tepat saat pesta topeng sedang berlangsung. I do. Here's the deal. Meski Nolan agak sedikit konyol dan unik, dia adalah sosok pencuri cerdas yang memiliki persiapan matang seperti aplikasi deepfake untuk membuka kunci biometrik menuju brankas rahasianya, dan John akan membantu dia untuk mencuri ponsel si dealer demi bisa membuka password yang selalu berubah setiap satu kali penggunaan. Look at the thumbprint. You get Soda Voce's phone. Don't worry. I got it. Soda Voce. Looking for something specific or? Dan betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat The Bishop sudah ada di dalam sana, di mana John dan Nolan pun bekerja sama untuk merebut telurnya sekaligus menangkap The Bishop untuk diserahkan kepada polisi. You wanna arrest me? Come. Kejutan pun tak cukup sampai di sini, karena ternyata The Bishop dan si dealer sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah terlibat bisnis sejak lama, sehingga hal tersebut cukup membuat John dan Nolan terkejut dibuatnya. I mean, we tried, but she got it. What the... Berlokasi di bawah arena adu banteng, mereka berdua pun diborgol untuk ditanyai mengenai keberadaan telur terakhir alias telur ketiga yang dicari-cari. Nolan awalnya menolak untuk buka mulut meski The Bishop sempat menyiksa si John dengan cara disetrum. Namun ketika si dealer yang turun tangan dengan mencekiknya sampai kehabisan nafas, barulah Nolan mau memberitahu di mana lokasinya, pertanda bahwa Nolan peduli terhadap si John dan tak ingin dia mati secepat itu. The egg! Now! Third egg never left Egypt. Was that so hard? Setelah The Bishop mengetahui di mana lokasi telur ketiganya, dia langsung membuat pingsan si dealer dan segera berangkat menuju ke Mesir saat itu juga, di mana John dan Nolan sendiri harus bertahan hidup dari si dealer yang perlahan mulai sadar dan menembaki mereka secara tak teratur. Jesus. Whoa, hold on! Let's talk about this! Tiba-tiba John bisa melepaskan tangannya dari borgol dan beralasan jika tembakan barusan tak sengaja mengenai borgol yang mengikatnya. Sebelum si dealer kembali siuman, mereka segera pergi menuju jalan keluar menuju atas, dan alih-alih melarikan diri dari bahaya, mereka justru malah memasuki bahaya ketika berada tepat di tengah lapangan dengan seekor banteng yang sudah siap menyuntrul mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada dalam kereta menuju Argentina, di mana Nolan awalnya enggan untuk mengajak John mencari telur ketiganya, tetapi karena John tidak bersalah dan yang dia inginkan hanyalah ingin namanya kembali bersih, Nolan pun mulai menceritakan tentang bagaimana dia bisa mengetahui tentang lokasi telur ketiganya. April 1945. Semua diawali pada tahun 1945 ketika seorang pedagang barang antik bernama Rudolf yang merupakan ahli seni pribadinya Bapak Adolf Hitler diketahui merupakan satu-satunya orang yang pernah menyentuh langsung telur ketiga, yang setelah dibawa kabula kabale, akhirnya si Rudolf pun tewas dengan meninggalkan misteri tentang lokasi telur tersebut disimpan dan disembunyikan. Nah, ayah Nolan kebetulan adalah satu dari sekian banyak pemburu harta karun. Beliau memiliki koleksi barang antik yang salah satu
satunya adalah arloji atau jam tangan milik si Rudolph, yang di situ Nolan tak sengaja menemukan sebuah petunjuk rahasia, yakni titik koordinat sebuah lokasi yang kemungkinan besar adalah lokasi tempat disimpannya telur ketiga tersebut. For 70 years, amateur sleuths, treasure hunters, and adult 16 5-ton cargo containers logged only as holding, including a watch. The secret to the third egg's location. Setelah 3 hari asruk-asrukan ke dalam leuweung belantara yang penuh suara tonggeret dan careuh, mereka berdua pun sampai di titik lokasi koordinatnya yang karena tak menemukan apapun kecuali tanah dan dedaunan, John yang sudah capek dan langlayeuse pun menyobek peta, kemudian membanting kompasnya dan... Said we're out in the middle of nowhere, based on faith. Can I see this? Absolutely. Can I see this? Yeah, of course. That's the problem. That is not Based on a goddamn hunch. Sesuai apa yang dikatakan Nolan, lokasi ini merupakan bunker tempat disimpannya harta benda milik Nazi. Salah satunya adalah Mercedes-Benz Grosser 770 produksi tahun 1931, bodi berlapis baja, kaca tahan peluru. Yang dilihat dari kondisi mulusnya, mobil tua ini kemungkinan masih bisa digunakan. Yes, this is a 1931 Mercedes-Benz. This is a convertible tank, and it's in mint condition. How are we gonna find this egg? I don't know. Kembali ke tujuan utama, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu telur ketiga, sehingga misi Nolan selanjutnya adalah membantu John menangkap si Bishop dengan memancingnya menggunakan telur ketiga tersebut. Namun tanpa perlu dicari, The Bishop ternyata sudah ada di sana yang sedari awal memang sudah mengikuti mereka berdua sejak dari lokasi arena adu banteng. 5-second rule. So, hand it over. Drop your weapon! Dan ya, entah bagaimana caranya Urfa dan polisi bisa tahu tentang lokasi ini, mereka berdika pun setuju untuk mengesampingkan perbedaan dan sepakat untuk bekerja sama agar bisa lolos dari kejaran polisi. Cover us! You saved me. You left me. Lolos dari kejaran polisi, Nolan yang duluan muncul ke permukaan dengan telurnya pun sempat berniat untuk pergi tanpa memperdulikan yang lain. Namun meski Nolan adalah seorang pencuri, bukan berarti dia tidak memiliki hati nurani seperti pencuri-pencuri elit berdasi yang ada di atas sana yang sama sekali tidak memiliki rat 11 kasihan sedikit pun terhadap rakyat-rakyat yang menjerit kelaparan. Saat itulah Nolan merasa sedikit gengsi sekaligus malu dengan kepeduliannya terhadap si John yang bela-belain ancelup ke dalam air. Yang tak lama muncullah si Bishop yang kali ini sepertinya harus mengaku kalah dan apes karena selain John akan menangkapnya, telur ketiga pun kini berada di tangan si Nolan yang akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Checkmate. Oh, that feels good. Face right there. Just don't. Yeah, perfect. The resting failure face. That's a nice. Stand up. Dan Anda, Nolan, saya, kita semua mungkin akan dibuat terkejut saat mengetahui jika John dan Bishop adalah pasangan kekasih yang sudah lama menjadi partner pencuri profesional, di mana sejak awal keduanya memang fokus pada Nolan yang menjadi target utama karena hanya Nolanlah satu-satunya orang di dunia yang mengetahui dan bisa mengarahkan mereka ke lokasi telur ketiga ini. Surprise! Look at him. Resting failure face. Priceless. Third egg. Nolan pun dibiarkan terborgol di sana untuk menunggu ditangkap oleh Urfa dan para polisi, sementara mereka berdua langsung terbang menuju Kairo untuk mempersembahkan ketiga telurnya pada si miliarder sebagai hadiah pesta pernikahan putri tercintanya. Behold, for the first time in 2 millennia. That is why when I arranged for my only daughter to marry. John dan Bishop sendiri kini sudah bisa tersenyum bahagia setelah berhasil memiliki uang $300 juta cukup untuk mereka memulai kehidupan baru tanpa perlu melakukan pencurian lagi. Sementara untuk putri si miliarder, dia nampaknya lebih excited kepada Ed Sheeran daripada 3 buah telur Cleopatra yang susah payah didapatkan ini.
Yeah, I like that guy. Tak lama muncullah Urfa dan Interpol yang datang untuk menyita ketiga telurnya sekaligus menangkap si miliarder atas tuduhan membeli barang curian, di mana hal ini memang sudah diprediksi oleh John dan Bishop yang langsung pergi dengan aman sambil membawa $300 juta di akun rekening pribadi miliknya. Oh my God, don't touch me. Excuse me. This is outrageous. Let's get out of here. Beberapa waktu berlalu, mereka berdua terlihat sedang menikmati liburan di atas kapal pinisi, di mana keduanya akan mendapatkan kejutan spesial dari seseorang yang sangat tidak diduga-duga kemunculannya, yakni... Your fancy yacht, you think they could stock some decent cheeses? What are you talking about? I'm talking about... Ya, John dan Bishop lupa jika selain seorang pencuri yang handal, Nolan adalah seorang eskapologis alias ahli melarikan diri yang cukup hebat, di mana Nolan sudah memberikan informasi pribadi milik John dan Bishop sehingga Urfa dan Interpol resmi membekukan akun rekening milik si John yang alhasil tidak ada yang menang dan kalah di antara mereka bertiga. See? Now we're even. Lantas, apa tujuan Nolan datang ke sini? Ya, Nolan berniat untuk mengajak John dan Bishop melakukan pencurian terhadap sasaran baru atau target baru yang tentunya lebih sulit, lebih berbahaya, lebih mustahil, dan yang pasti memiliki nilai lebih besar dari $300 juta tadi. Sehingga ketiganya pun resmi ditetapkan sebagai Red Notice atau perintah penangkapan tingkat tertinggi yang dikeluarkan oleh Interpol. Tamat, ending yang cukup mengenangkan. Segala sesuatu yang ada di dalam film ini adalah fiktif dan tidak ada yang bisa dibenarkan satupun kecuali rasa peduli yang dimiliki oleh Nolan terhadap si John. Namun perbuatan mereka tetap sama sekali tidak bisa dibenarkan karena mencuri dapat merugikan orang lain dan mengakibatkan kesedihan, bahkan kekecewaan luar biasa bagi orang yang kehilangan. Jangan dulu membahas dosa lah, karena sudah pasti mencuri itu adalah perbuatan dosa. Tapi ingatlah perasaan ketika kita sendiri loh yang mungkin pernah mengalami kehilangan sesuatu, entah itu kecil atau besar. Tapi perasaan kehilangan itulah yang membuat kita menjadi sedih, cemas, kecewa, bahkan dirugikan akibat kehilangan tersebut. Kita sadar betul jika John, Nolan, dan Bishop adalah 3 orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, pengetahuan, dan wawasannya pun cukup mumpuni, dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik, tetapi karena ambisi, hawa nafsu, dan pengendalian diri yang kurang baik, membuat ketiganya tidak sadar bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ingat, kita menghukum maling-maling kecil dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tulang rusuk cucu plankton. Cuau, cuau, cuau.